Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma ighfir lana wal muslimin wa 'afina wal muslimin washfi maradal muslimin wa ighfir mautal muslimin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, jemaah salat subuh masjid Al-Qausar kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita hari ini dapat melanjutkan kajian kita dengan inayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini tema kita adalah Sahih Bukhari, hadis yang berkenaan dengan masih adabul masjid, ya, masih adabul masjid. Ada yang ingat babnya kemarin tentang tidur di masjid ya? Oh, ini tema favorit ini. Tidur di masjid. Nah, ini. Bab naumil mar'ah di masjid. Bolehkah perempuan tidur di masjid? Temanya diawali oleh Imam Bukhari dengan tema itu. Jadi ini ada sebuah kisah, jarang kisah ini diterangkan ya. Mungkin karena biasanya kajian kita tematik, jadi yang cerita-cerita semacam ini kadang nggak terbahas gitu. Ini dulu ya, ini yang meriwayatkan adalah Hisham bin Urwah dari ayahnya, dari Aisyah. Jadi Aisyah ini sering dibacakan syair oleh seorang wanita yang syairnya itu ucapannya begini: segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkanku dari mereka. Itu terus diulang-ulang sehingga Aisyah itu penasaran, mau tahu apa kronologis kamu bersyair itu terus, ada apa kamu ini. Nah, ini ceritanya. Jadi kita ambil dari belakang kemudian baca ke depan. Ceritanya seperti ini. Aisyah meriwayatkan bahwasanya ada seorang wanita, ini sahaya ya, milik suatu atau milik sebuah kabilah, suatu kaum yang minal Arab, di kalangan bangsa Arab. Fa'ataquha, yang mana mereka telah membebaskan sahaya tersebut, budak tersebut. Biasanya kalau budak itu hitam biasanya ya. Biasanya sahaya itu hitam biasanya. Tapi ya kalau sahaya dari daerah Romawi ya putih. Tapi ini biasanya kalau di Arab itu sahayanya dari Afrika, biasanya hitam. Sauda ya, hitam. Milik sebuah suku di kalangan bangsa Arab. Fa'ataquha, mereka sudah membebaskan budak tersebut, sahaya tersebut. Itu sudah jadi orang merdeka, sudah jadi gadis merdeka lah bahasa katanya. Sudah jadi perempuan merdeka. Fakanat ma'ahum qalat fa kharajat sabiyatun lahum. Nah, suatu hari ada wanita dari kalangan tertentu terhormat ya. Dia berjalan dengan menggunakan selendang yang isi selendang itu dipenuhi dengan batu-batu mulia. Nah, biasa orang kaya ya. Jadi wanita itu punya selendang merah. Ini selendang merah Pak, bukan kebaya merah ya. Dulu sempat viral kebaya merah. Ini selendang merah. Jadi wanita terhormat dari sebuah kabilah menggunakan atau memakai selendang merah berisi batu mulia. Lalu salah satu batu mulia itu jatuh dan disambar oleh seekor burung. Disangkanya mungkin biji kopi atau apalah gitu. Wah, itu ayah
kayak sigi naon gitulah mungkin. Diambil oleh burung itu. Kan burung ada pemakan biji ya. Ada pemakan sayur, diambil oleh burung itu. Disangkanya makanan dia. Terbanglah burung itu. Nah, tidak jauh dari itu ada perempuan ini yang menceritakan kisah ini. Sehingga si wanita yang ningrat itu dia melapor ke sukunya bahwa salah satu batu mulia dari kainku ini hilang. Begitu. Datanglah ini orang-orang. Akhirnya menangkap siapa yang ada dekat di situ. Kebetulan perempuan ini nggak disebutkan namanya di sini. Yang mantan budak itu. Yang mantan budak itu kebetulan lagi lewat di situ. Ditangkaplah itu si wanita mantan budak itu. Ditangkap, digeledah, diperiksa, bahkan saya sebutkan fattahamuni, mereka menuduhku dan memeriksa diriku. Faltamasuhu falam yajiduhu qalat fattahamuni bihi qalat fatafiqu yufattishuna hatta fattashu kubulha. Sampai tempat yang paling sensitif, yang paling terlarang dilihat itu digeledah juga. Barangkali disimpan di situ. Jadi kemaluannya pun digeledah gitu. Bisa ditaruh di situ. Karena kan pernah banyak kejadian para pengedar narkoba tuh nyimpannya di situ. Dikiranya tidak ketahuan. Ternyata petugas lebih canggih, dia pakai X-ray, ada di tubuh dia, ternyata disimpan di bagian sensitif wanita yang tersembunyi. Ini oleh petugas perempuan dibuka. Nah ini pun semacam itu. Dicapit berarti. Wallahu ta'ala. Nah diperiksa itu semuanya sampai kubulah, bagian yang paling terlarangnya pun diperiksa. Qalat wallahi inni laqaimatun. Lalu wanita itu membela dirinya. Demi Allah. Nah lihat, dia mengatakan demi Allah. Berarti bangsa Quraisy itu secara fitrah mereka mengakui Allah Subhanahu wa taala. Kita sering di hadis ini banyak sekali orang-orang Quraisy mengatakan demi Allah, demi Allah, demi Allah. Sehingga relevan dengan riwayat yang lain bahwasanya ada seorang Arab pegunungan pernah ditanya, "Kam ilahan ta'budu?" Berapa Tuhan yang kamu sembah? Dia mengatakan sittatu alihah, aku menyembah 6 Tuhan. Terus kalau kamu punya kesulitan, punya permasalahan, siapa Tuhan yang kamu tuju? Dia mengatakan man fis sama, Tuhanku yang di langit. Berarti mereka itu punya Tuhan banyak. Tetapi di samping itu juga mereka menuju kepada Allah SWT. Artinya apa? Mereka bertuhankan Allah tetapi bertuhankan yang lain juga. Itulah hakikat kemusyrikan. Gitu. Mereka mengakui Allah tetapi di samping Allah itu ada 5 Tuhan yang lain. Ada Lata, Manat, Hubal, Uzza, Salisatul Ukhra dan sebagainya. Nah itulah karakter atau corak keimanan bangsa Arab jahiliyah. Mereka beriman kepada Allah, tetapi dalam ibadah mereka mempersekutukan. Tuhannya Allah tapi kurbannya kepada berhala. Tuhannya Allah tetapi memintanya kepada berhala. Tuhannya Allah tetapi minta doa itu dihantarkan oleh berhala, karena berhala itu dianggap lebih bersih dari mereka, yang mana mereka itu merasa berlumuran dan belepotan dosa, sehingga ketika berdoa minta bantuan berhala agar menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah i'tikad yang dibantah ataupun dibersihkan oleh Rasulullah SAW dengan kedatangan Islam. Nah, singkat cerita, wanita ini mengatakan demi Allah aku tidak mengambil batu itu. Akhirnya qadarullah seketika itu burung yang tadi ngambil batu mulia itu datang lagi melemparkan batu mulia itu, dan bukan makanannya, si burung teh melemparkan lagi batu itu pas di depan mereka yang sedang memeriksa si wanita tersebut. Akhirnya dia mengatakan, lihat apa yang kalian tuduhkan itu semuanya adalah dusta, semuanya adalah salah. Ternyata si burung itu yang ngambil batu mulia itu. Nah, akhirnya wanita tersebut mendatangi Rasulullah SAW wa aslamat dan menyatakan keislamannya. Jadi setelah dituduh dizalimi oleh orang-orang Arab yang jahat itu, dia pergi menuju Rasulullah SAW dan menyatakan masuk Islam. Nah, karena wanita ini sebatang kara, otomatis kan tidak ada keluarga yang menampungnya. Karena wanita dan sebatang kara juga. Akhirnya
membuat atau membangun tenda di masjid. Khibaun, membuat semacam apa? Sasaungan lah gitu di masjid. Ini hadis memberikan faidah hukum kepada kita bahwa yang namanya mendirikan tempat khusus buat wanita atau tenda atau apalah sifatnya itu diperbolehkan. Dan wanita nginep di situ. Sampai Aisyah itu kalau ketemu wanita itu selalu diceritakan syair itu. Akhirnya ceritanya dikenal oleh orang-orang. Nah, ini hukumnya adalah bahwa mendirikan tenda ataupun tempat khusus untuk wanita, apalagi wanita yang sebatang kara nggak punya siapa-siapa di keluarganya, daripada dia tidur terlantar di mana ataupun dia membahayakan dirinya di tempat yang bagaimana, mendingan nggak apa-apa. Silahkan dia membangun sebuah tenda ataupun tempat khusus sasaungan gitu di dalam masjid. Lebih aman bagi dia. Lebih aman bagi dia daripada yang lainnya. Apalagi ini adalah wanita muslimah yang sudah menyatakan masuk Islam di hadapan Rasulullah SAW. Jadi ini kisah tentang bab naumil mar'ah fil masjid. Maka Imam Bukhari menuliskan judul babnya itu lebih spesifik. Bab tentang wanita yang tidur di masjid. Jadi hukumnya adalah boleh. Silakan bikin tenda sendiri, silakan membangun tempat sendiri dan tinggal di sana. Ya, tetapi tetap diperhatikan juga ya kebersihannya dan lain-lain sebagainya. Lebih baik lagi kalau di tempat masjid tersebut ada memang semacam guest house atau semacam tempat tinggal sementara agar orang itu merasa aman dan terjaga. Terlebih dia wanita muslimah ya, wanita yang baik gitu. Dia beriman kepada Allah, maka sepatutnya masjid yang disinggahi itu yang menyediakan tempat khusus. Kalau tidak ada, silahkan suruh di masjid dengan membuat tenda khusus supaya tidak kelihatan oleh yang lain. Tapi ya itu Pak, di zaman sekarang kadang kalau ini dibuka lebar keran seperti ini banyak yang waduh. Jadi dengan berbagai alasan akhirnya supaya bisa tinggal di masjid aja, bukan bagaimana caranya supaya bisa bertempat tinggal di situ. Bisa jadi mungkin wanita yang berpikiran tidak benar nantinya untuk mencuri apa, untuk mengambil apa dan modus lain. Jadi tetap hukum umumnya itu berlaku bahwa wanita boleh mendirikan masjid rumah tenda di masjid dan lain sebagainya, sasaungan boleh silahkan, itu hukum umumnya. Tetapi tetap diperhatikan juga bagaimana situasi dan kondisinya. Kalau wanita ini misalkan diperhatikan punya track record di tempat lain, misalkan punya modus atau lain sebagainya, ya jangan. Ataupun diperhatikan juga dicarikan di tempat yang lain. Allah Ta'ala Musyawab. Itu harus dibolehkan mungkin jadi masjid, sekitar masjidnya. Iya, makanya diperhatikan tadi situasi dan kondisinya. Tapi secara umum mereka boleh mendirikan tenda di masjid, itu aja secara umumnya. Tenda di masjid atau di luar masjid? Di sini khibaun fil masjid. Di dalam masjid. Khibaun fil masjid. Tenda di dalam masjid. Kita dulu pernah belajar tentang hukmul masjid. Masjid itu apa sih? Masjid itu adalah yang dibangun untuk ibadah. Ya kan? Lalu ada hukum berikutnya, at-tabi'ut tabi, sesuatu yang dibangun mengikuti yang aslinya, maka yang dibangun mengikuti itu berlaku hukum yang diikutinya. Misalkan selasar ini, ya kan, dia kan dibangun mengikuti masjid ini, maka dia memiliki hukum seperti masjid ini. Gitu. Memiliki hukum seperti masjid ini. Berarti di selasar ataupun di sebelah sana, kalau memang itu dibangun untuk masjid, untuk sholat, kalau ini penuh ke sana, maka dia mendapatkan atau sama dengan hukum masjid. Bahkan dalam kitab fikih Kifatul Akhyar itu, sholat itu daripada misalkan sholat penuh nih, kemudian melebar, maka daripada menutup jalan orang, menutup jalanan umum, lebih baik tidak berjarak menyeberang jalan. Sholat ini sebelah jalan, nggak apa-apa. Bahkan ulama mengatakan bisa masih 120 meter. Jadi misalkan sholatnya di sini jamaahnya, lalu di sana itu berjarak 100 meteran, ada yang ngikutin jamaah sini masih boleh. Kosong gitu saja. Kosong. Misalkan sungai, masjidnya tuh di sini, kemudian ada sungai, di sana tuh ada jamaah lagi, boleh. Jamaah seberang sungai mengikuti masjid yang ini. Ya. Artinya dengan itu kita bisa mengkiaskan, menganalogikan bahwa kalau ini masjid kemudian ini jalan umum, jangan menutup jalan umum, nggak boleh.
karena itu hak jalan, hak pejalan kaki, hak orang yang punya hajat, hak orang yang punya perlu, jangan untuk jalan. Di kita ada kebiasaan kalau sholat id atau lain sebagainya menutup jalanan umum, jalan besar kadang ditutup itu. Ya syukur-syukur kalau ada bekerja sama dengan petugas yang mengaturnya, tetapi secara umum sholat di jalanan menutup jalan orang pejalan kaki itu nggak boleh. Islam harus menunjukkan bagaimana dia menjadi rahmat bagi seluruh dunia. Islam harus menunjukkan bagaimana dia menjadi menjadi akomodatif untuk seluruhnya, menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Jangan sampai karena ibadah merepotkan orang lain. Ya, lebih baik seberang jalan mengikuti imam tersebut daripada jalanan ditutup. Bahkan tadi saya katakan dalam kitab itu kalau ini ada masjid lalu terhalang sungai besar, di sana ada jemaah sana masih boleh ngikutin sholat yang di seberang sungai tersebut. Bahkan kalau jaraknya 120 meter pun masih boleh. Kalau itu masih mengikuti masjid seperti ini. Yang penting suara imamnya terdengar, Allahu Akbar terdengar. Suara imam terdengar. Bukan terlihat ya. Kelihat lebih afdol, tapi kalaupun hanya kedengar dan kita bisa mengikuti gerakan imam itu diperbolehkan. Afdolnya terlihat dan terdengar. Tetapi kalaupun tidak terlihat asal terdengar itu bisa kita ikutin gerakan-gerakan sholatnya. Jadi kesimpulannya daripada menghalangi jalan orang lebih baik dia sholat di seberang. Di seberang nggak ada juga, nah, itu yang repot itu. Di seberangnya juga nggak bisa, kemudian jalanan juga nggak boleh, ya gimana? Ya udah 2 gelombang, jalannya 2 gelombang gitu. Yang penting jangan sampai menutup jalanan umum, gitu. Karena itu hakut torik jalanan umum itu tidak boleh dilanggar, tidak boleh ditutup. Ya kalaupun daruratnya silakan bekerja sama dengan petugas supaya bisa diatur sedemikian rupa. Tapi pada prinsip umumnya ibadah tidak boleh menghalangi jalanan umum. Berikutnya hadis yang ke-440, bab yang ke-58, bab naumur rajul fil masjid. Nah ini kalau tadi hukum wanita tidur di masjid, sekarang hukum laki-laki tidur di masjid. Waqala Abu Kilabah mengatakan dari Anas bin Malik bahwa sekelompok orang dari suku atau dari kawasan Uklin datang kepada Nabi SAW. Fakanu fi Sufah, lalu mereka mendiami sebuah tempat namanya Sufah. Kita sekarang mengenal ahli Sufah. Ahli Sufah itu adalah jumlahnya sekitar 30 atau 40 orang. Itu kalangan sahabat yang berkategori miskin. Jadi sahabat itu yang kaya banyak, tapi ada sekitar 40-30 orang yang miskin. Mereka disebut sebagai ahli sufah. Makanya kata sufi itu sebagian ada yang menisbatkan ke lafaz ini. Disebut sufi karena mereka berkehidupan sederhana, mengambil jalan hidup yang sangat sederhana. Disebut sufi dari kata sufah. Ada juga kalimat sufi itu diambil dari bahasa Arab sufah. Suf artinya kain wol, karena mereka itu biasa berbaju kasar terbuat dari kulit kambing yang kasar, yang berbulu itu. Ada juga sufi itu dari lafaz sofa yasfu, artinya bening dan bersih. Jadi kata sufi itu diambil dari tiga akar kata. Ada yang mengatakan sufi itu dari sufah, yaitu para kaum miskin dan kaum fakir kalangan sahabat. Jadi orang-orang beriman, sahabat Rasul, tapi ekonominya itu lemah dan berkehidupan sangat sederhana, itu adalah sufah. Lalu sufi yang kedua berasal dari kata sofa, artinya mereka yang berhati bersih dan berhati jernih. Lalu yang ketiga kata sufi itu berasal dari kata suf yang artinya wool, karena mereka biasa memakai baju kasar terbuat dari kulit wool tersebut. Itu 3 akar kata yang digunakan dalam istilah sufi atau sufiyah. Mana yang benar wallahu alam, tapi setahu saya kalau dinisbatkan kepada sufah tidak tepat. Karena apa? Karena di zaman para sahabat belum ada sufi. Sufi itu baru muncul sekitar di abad-abad pertengahan ke sini sebagai antitesa dari kemewahan hidup dunia yang saat itu Islam sedang berada di puncak kejayaannya. Semua orang kaya, semua orang mampu, bahkan tidak ada orang yang mau menerima zakat saking mampunya umat Islam saat itu. Jadi panitia zakat itu nguriling pak, nguriling. Labat kabumi iya punten, abi mah teu perioki itu cobi kan itu. Sumbingan deui punten.
teu peryogi. Duwe ka pembagian zakat teh euih deui ka Baitul Mal, teu aya nu nampi zakat. Ekonomi sudah sangat luar biasa dan mapan sehingga tidak ada orang yang mau menerima zakat. Nah, tapi negatifnya ketika ekonomi itu luar biasa majunya, orang sudah tidak lagi berpikir serius yang berat-berat, sudah mencarinya yang leha-leha. Sudah mulai kumpul-kumpul di kafe-kafe, sudah mulai kumpul di tempat-tempat tongkrongan, sudah mulai kehidupannya itu jauh dari kata zuhud, jauh dari kata sederhana, ya, sudah malas berjihad, sudah malas menuntut ilmu agama. Pokoknya kehidupannya sudah makmur. Itu jebakan kemakmuran itu. Jebakan kemakmuran itu dapat membuat orang lalai dan lena. Kemakmuran itu dapat melemahkan iman seseorang. Jadi dia menjadi turun. Makanya Rasulullah SAW, aku tidaklah takut kefakiran dari umat Islam. Yang aku takutkan itu dibuka dunia untuk mereka, lalu mereka lupa dengan tujuan-tujuan hidup mereka. Kata Rasul, aku tidak mengkhawatirkan kemiskinan kalian, karena Allah akan menjamin rezeki kalian. Tetapi yang aku takutkan adalah ketika dunia dibuka untuk kalian, lalu kalian lena dan lalai dari Allah SWT, sehingga ma gharraka bi rabbikal karim, apa yang membuat kamu lupa, tertipu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasul tidak pernah mengkhawatirkan kita miskin, Pak. Yang Rasul khawatirkan justru kalau kaya. Karena kaya itu melenakan, dapat melemahkan iman dan juga dapat membuat orang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kayanya dipegang oleh orang beriman, maka sebaik-baik harta adalah harta yang ada pada orang soleh. Berarti kekayaan itu milik orang soleh. Kalau kekayaan itu di tangan orang soleh, maka itu adalah sebaik-baik harta. Ni'mal mali soleh fi yadi rajuli soleh. Sebaik-baik harta adalah yang ada dalam genggaman penguasaan orang soleh. Maka kalau orang soleh, kita dorong, kita kalau bisa orang soleh itu kalau bisa kaya semua, kalau bisa orang soleh itu. Karena kalau harta di tangan orang soleh, maka agama ini akan tertolong. Agama Allah ini akan tertolong. Dengan izin Allah SWT akan dimenangkan. Ya tidak akan lagi ada orang miskin, ada orang fakir, ada orang yang bodoh, ada orang yang kekurangan. Kalau kekayaan di tangan orang soleh, karena dia akan memanfaatkan kekayaannya demi kebenaran, demi dakwah, demi menolong agama Allah SWT. Cuman kalau kekayaan itu di tangan orang yang tidak soleh, ya sudah menjadi kerusakan dan juga kemunduran tentunya bagi umat Islam. Karena hartanya tidak digunakan dalam kebenaran, dalam kebaikan, justru dalam kemaksiatan dan dalam durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari saya pernah ingat ada cerita Imam Syafi'i itu pernah bahkan berdoa supaya jangan kaya. Ya Allah, saya menginginkan kehidupan itu miskin saja, tawadhu, bersahaja. Suatu hari beliau ketemu dengan Imam Syaibani, muridnya Abu Hanifah. Kita tahu Abu Hanifah itu imam yang sekaligus juga orang kaya. Kalau beliau ngisi taklim, bajunya itu disebutkan dalam Syekh Ali Jum'ah itu mengatakan bajunya itu 3.000 dinar. Ada yang katakan 1.000 dinar. Bajunya itu 70 jutaan. Abu Hanifah karena memang saudagar dan juga seorang ulama, pendiri mazhab Hanafi, Imam Nu'man Nu'man bin Thabit, itu nama asli Abu Hanifah. Jadi kalau taklim itu bajunya itu yang paling mewah. Dan dia juga karena dia adalah putra dari seorang sultan. Abu Hanifah itu putra seorang sultan dan dia juga seorang pengusaha sekaligus imam pendiri mazhab Abu Hanifah. Nah, Abu Hanifah ini kekayaannya itu turun ke muridnya, sehingga muridnya pun menjadi ulama juga saudagar, kaya. Suatu hari Imam Syafi'i datang ke majelisnya Imam Syaibani, muridnya Abu Hanifah. Ternyata itu kaya raya Syaibani. Imam Syaibani itu kaya raya. Sampai Imam Syafi'i mengatakan bahwa kalau kekayaan itu di tangan Imam Syaiban, maka kebaikan akan menyebar luas di kalangan masyarakat. Lalu Imam Syaiban mengatakan, wahai Syafi'i, wahai Imam Syafi'i, kalau kekayaan itu tidak di tangan orang-orang seperti kita, maka dunia rusak ini. Tapi kalau kekayaan di tangan orang-orang seperti kita, seperti
orang-orang yang thalabul ilmi, orang soleh, maka insya Allah maslahat Allah itu akan akan dirasakan oleh banyak orang. makmur dan sejahtera. Jadi semacam mengingatkan Imam Syafi'i, kamu tuh jangan berpikir untuk hidup sederhana. Kalau orang seperti kamu harusnya sebaliknya supaya menjadi maslahat buat orang banyak. Nah ini ahli sufah, kalangan miskin, kalangan fakir di kalangan para sahabat. Wa qala Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq, kana ashabus sufah al-fuqara. Bahwasanya orang-orang ashabus sufah itu adalah orang-orang miskin di kalangan para sahabat. Jadi itulah keindahan. Di sekumpulan orang soleh ada yang fakir, ada yang miskin, sekian orang itu tidak apa-apa, itu sebuah fitrah. Ya. Jadi kalau sahabat banyak yang kaya, tetapi ada sekian puluh orang miskin, itu adalah sebuah fenomena dan dinamika yang wajar dalam sebuah kumpulan masyarakat. Tetapi hebatnya itu kaum sufah dijamin dihidupi oleh Rasulullah SAW, oleh para sahabat yang lain, sehingga mereka ta'affafun, menjaga kehormatan diri mereka, tidak meminta-minta. Itu kehebatan para sahabat. Sampai Quran mengisahkan mereka. Orang-orang mengira para sahabat itu kaya semua. Tahsabuhumul jahilu agniya, yahsabuhumul jahilu agniya minat ta'affuf, ta'rifhum bisimahum, la yas'aluna an-nasa ilhafa. Orang-orang mengira para sahabat itu kaya semua. Padahal bukan kaya semua, tetapi mereka ta'affuf, menjaga ifah, menjaga kehormatan diri, tidak meminta-minta. Karena dalam Islam pada hakikatnya meminta-minta itu hukumnya haram, kecuali terpaksa dia cacat, terpaksa dia tidak punya apa-apa, harus makan, kalau nggak makan mati, maka itu membolehkan dia minta. Tapi bukan minta. Kalau tidak ada alasan cacat ataupun dia tidak ada alasan, kalau nggak minta mati, maka tidak ada kedaruratan bagi dia, hukumnya haram. Rasul pernah bersabda bahwasanya orang seperti itu, Rasul berjanji orang seperti itu tidak akan pernah dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku berjanji dengan 3 hal, kata Rasul. Yang pertama adalah orang yang rajin sedekah pasti akan dinaikkan hartanya, dilipat gandakan. Yang kedua, Rasul berjanji bahwasanya orang yang tawadu pasti Allah angkat derajatnya. Dan yang ketiga, Rasul berjanji bahwa orang yang selalu minta-minta akan dimiskinkan selamanya. Makanya janji Rasul itu pasti terjadi dan tidak mungkin meleset. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang dijanjikan Rasulullah, barang siapa yang rajin sedekah, Allah akan angkat dan Allah akan lipat gandakan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini kaum sufah ini ada dalam kafalah dan juga ada dalam jaminan, dalam arti kata dihidupi oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Kemarin kita belajar sejarah, berapa pembantu Rasul? 4 orang yang mengurusi logistik beliau, 10 orang yang menjadi asisten pribadi beliau, ada petugas khusus ngurusin sendal beliau, ada petugas khusus yang mengurusi baju beliau, ada yang mengurusi toharoh beliau, mau kencai, mau ke ember segala macam. Banyak yang membantu beliau, dan semua itu beliau yang kasih makan. Dalam Sahih Bukhari pernah kita belajar, Abu Hurairah itu kan tidak bekerja, sehingga beliau itu orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Hampir semua hadis itu kebanyakannya Abu Hurairah atau Aisyah. Paling banyak Abu Hurairah. Dan beliau tidak bekerja fokus ataupun tidak ikut berjihad seperti Khalid, dapat ghanimah, atau tidak bekerja misalkan berdagang fokus. Beliau itu menuliskan hadis Rasulullah. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, saya nitip perut kepada Anda. Maksudnya apa nitip perut itu? Saya akan fokus belajar kepada Anda, menuliskan hadis dari Anda, mencatat semua apa yang Anda katakan. Uktub anni walau haraj, tulislah segala apa dariku walau haraj, dan kamu jangan ragu. Maksudnya apapun yang aku ucapkan, apapun yang aku lakukan, tulis oleh kamu. Abu Hurairah itu adalah mencatat semua apa yang dilakukan Rasul, diucapkan Rasul, mencatat semua. Karena beliau sibuk menuntut ilmu dan mencatat semua apa yang dilakukan Rasul, sampai beliau itu tidak sempat mencari makan dan mengatakan, ya Rasulullah, saya nanti perut kepada Anda. Maksudnya apa? Ya, badeng ngintil terus tapi ngiring tuang gitu. Ngiring tuang gitu. Menyampaikan betul. Bahasanya itu saya nitip perut kepada Anda, menyampaikan betul. Sehingga beliau itu hadis-hadisnya luar biasa. Karena orang paling dekat dan paling ngikutin terus kemana-mana beliau
Adapun kalau hadis-hadis yang sifatnya privasi, keluarga dalam kamar itu Aisyah yang banyak riwayat. Pembantu Rasul itu bukan nama saya ya. Bukan saya, sahabat biasa, tetapi kebanyakan memang masih muda-muda, seperti Anas bin Malik masih muda banget. Sampai ibunya itu, ya Rasul tolong doakan anak saya, biarkan dia membantu Anda. 10 tahun itu Anas bin Malik membantu Rasul 10 tahun. Dan beliau mengatakan, demi Allah 10 tahun aku membantu Rasul, ngabdi dan khidmah di rumah Rasul, jadi pembantu Rasul, belum pernah dimarahi sekalipun, dan belum pernah ditanya kenapa kau tidak lakukan ini. Luar biasa. Ayo nama pembantu 10 kali sampai carikan nanti. Kata mah 10 tahun teh sekali-kali aja dicarikan. Zaman dulu 10 tahun enggak dimarahi oleh Rasulullah. Jadi sebaik-baik majikan adalah Rasulullah SAW, dan sebaik-baik pembantu adalah Anas bin Malik. Ya mungkin Anasnya juga ada bahasa Sunda mah dipak maneh. Ya. Anasnya juga ideng, Anasnya juga mungkin memang Nyapekeun maneh. paham betul apa tugas dia dan lain sebagainya. Tetapi yang diabadikan oleh Anas bin Malik adalah aku mengkhidmah Rasul SAW 10 tahun walam yaghdab minni qattu, dan beliau belum pernah memarahiku sekalipun, dan belum pernah menanyakan kenapa kau tidak lakukan ini. Subhanallah. Sampai ibunya itu meminta Rasul sebelum wafat beliau mendoakan anaknya. Ya Rasulullah, ud'u li Anas, doakan untuk anak saya Anas. Lalu Rasul memanjatkan doa yang pernah kita hafal waktu itu bareng-bareng, Allahumma aksir malahu wa waladahu wa barik lahu. Ya Allah, berkahi anak ini. Ya Allah, perbanyak anak ini keturunannya, dan perbanyak juga anak ini hartanya, lalu berkahi dia dalam keduanya. Dan itu terbukti sepeninggal Rasulullah SAW, Anas bin Malik adalah sahabat yang paling kaya raya. Anaknya itu 42 kalau nggak salah, 42-43. Istrinya berapa? Wallah anak ya. Dan kaya melimpah, hartanya melimpah, dan keturunannya banyak. Paling banyak keturunan itu Anas bin Malik. Itu Rasulullah SAW. Ada lagi pembantu yang khusus mengurusi hewan-hewannya. Rasul itu punya kendaraan jarak jauh namanya Qaswa, itu unta yang paling kuat. Rasul punya kendaraan yang cepat, yaitu kudanya untuk berperang jihad fisabilillah, menaklukkan orang kafir, orang musyrik. Rasul punya kendaraan yang operasional harian namanya Ufair, semacam baglah keledai namanya Ufair, itu yang untuk jarak dekat, yang bahasa orang mau buat meli cau, meli sama koneng, meli bala-bala teta begitu. Namanya Ufair, itu ya metik lah begitu. Ada yang kuda untuk melesat mengejar musuh dan menaklukkan musuh, khusus itu. Sampai ada orang yang bertugas khusus mengurusin kendaraan-kendaraan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasul itu punya segalanya, tetapi segalanya beliau gunakan untuk Allah Subhanahu Wa Taala, untuk dakwah kepada sabilillah, untuk dakwah kepada kebenaran, untuk jihad fisabilillah, dan untuk dakwah. Semuanya gunakan untuk itu. Tidak ada untuk bersenang-senang, tidak ada untuk memperkaya diri, tidak ada untuk lain-lain sebagainya. Semuanya Rasul tundukkan hartanya dan gunakan hartanya untuk dakwah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja bedanya dengan kita. Pembantu itu makanannya sama, pakaiannya juga sama ya? Sama, karena Rasul pernah mengatakan, berikan pembantumu apa yang kau makan dan apa yang kau pakai. Ya. Makanya kalau orang sekarang sudah membahas tentang hak tenaga kerja, bahwa dia diberi UMR, maka Rasul sudah mendahului itu jauh-jauh hari. Rasul mengatakan, berikan pembantumu apa yang seperti kamu makan, dan berikan pembantumu pakaian yang seperti kamu pakai. Ya, suatu hari Rasul dihidangkan sebuah makanan. Rasul SAW nggak mau mencicipinya itu sampai pembantunya itu datang, sini makan dulu di sini, sampai dia makan dari apa yang dia buat. Karena Rasul menganjurkan kalau kita masak, apalagi kalau masakan itu dibuat oleh pembantu, maka pembantu itu suruh makan yang dimasaknya itu buat majikannya, supaya jangan sampai masaknya dia buatin tapi nggak makan sama sekali. Itu kan tidak manusiawi. Pembantu kita disuruh masak yang enak, kita makan yang enak, pembantu yang bikinnya anu ngangseuna, anu nguyahana, anu ngobulak-balikna teu makan sama sekali. Kan parah. Pembantu mah berani pelik bikin sate marangi, majikan warak, pembantu teu tuang eta sate. Malah suruh misalnya kurupuk yang kangkung, itu sangat tidak manusiawi.
Kata Rasul, kalau pembantu menyediakan, menghidangkan, membuat masakan untuk kamu, suruh dia makan seperti apa yang kamu makan. Itu lebih tegas lagi, lebih spesifik lagi itu hadis. Bahkan ya, bagi pembantu kita yang memasak untuk kita, suruh makan seperti yang kita makan. Atau tekor, tidak akan tekor, itu adalah sedekah kamu kepada pembantu. Ya. Jangan takut kepada rezeki Allah gara-gara kita ngasih makan kepada pembantu yang sama dengan kita, Ya memang mengikuti Rasul kalau sempurna itu satu harus menundukkan ego di kita dulu dan harus mengalahkan merasa lebih dari dalam diri kita, jadi tunduk kepada sunnah Rasulullah SAW. Nah berikutnya adalah jadi kaum sufah tadi juga tidur di masjid ya. Kelompok kaum miskin, kaum fakir, para sahabat itu tinggal di masjid. Berarti masjid itu ya tempat tidur, tempat istirahat itu nggak apa-apa gitu, maksudnya nggak apa-apa. Kalau orang nggak punya rumah, orangnya soleh, orangnya aktif di masjid, orangnya mau membantu urusan masjid, biarkan tidak tidur di masjid, istirahat di masjid. Jangan merasa masjid itu harus suci, bersih, tidak boleh ada kena sedikit pun kotor. Nah, tidak seperti itu. Bahkan Rasul itu mengizinkan ahli sufah di masjid, mengizinkan wanita tadi bikin tenda di masjid. Yang penting orang-orang itu mendapatkan kenyamanan dan tapi memang kelebihannya zaman dulu kan tidak seperti umat zaman sekarang. Kalau zaman sekarang dibebaskan begitu, marodus masalahnya. Ngalon traktek kalah milih masjid supaya itu bayar kontrakan. Numpuk di masjid. Umum di sini. Nah itu memang beda kualitas dan beda karakter orang dulu orang sekarang. Orang dulu memang meskipun miskin, fakir, terhormat. Ketika diizinkan silakan istirahat di masjid, terhormat. Mereka menjaga ibadahnya, mereka menjaga aktivitas masjid selanjutnya. Kalau zaman sekarang dibuka lebar, bisa jadi nungalon traktir terjadi ngontrak dan numpuk di masjid, penuh masjidnya. Tapi bukan yang sholat yang ibadah, tapi tingkar lepus yang diharapkan tiga lepak. Ajan masjid yang menurut dan sarolat kan begitu. Waliyahzubillah. Nah yang terakhir diceritakan bahwa dari Nafi dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar putranya Umar bin Khattab, kana yanamu wa huwa syabun a'zab la ahlalahu fi masjid. Ibnu Umar itu adalah putranya Umar bin Khattab, sahabat mulia, alim. Kalau ada hadis riwayat Ibnu Umar itu adalah rantai emas periwayatan hadis. Dari Imam Malik meriwayatkan dari Nafi meriwayatkan dari Ibnu Umar meriwayatkan dari Rasulullah. Itu rantai emas sanad itu dah. Silsilah dahabiyah fi riwayat. Jadi rantai emasnya periwayatan hadis. Jadi sahihnya itu udah sahih yang top markotop lah gitu ya. Itu rantai emas hadis. Beliau menceritakan beliau itu ketika masih bujangan, la ahlalahu, belum punya istri, itu adalah yanamu fi masjidin Nabi, tidur di masjid Rasulullah. Jadi ketika beliau masih bujangan, belum punya keluarga, beliau itu masih pemuda, masih perjaka, itu yanamu fi masjidin Nabi, selalu tidur di masjid Nabi SAW. Jadi para bujangan yang belum menikah udah tidur di masjid aja. Apa alasannya? Mengikuti kebiasaan Ibnu Umar. Nah, itu judulnya teh. Mengikuti kebiasaan Ibnu Umar radhiyallahu taala. Yang mudah-mudahan ilmunya dan kesolehannya juga bisa mengikuti Ibnu Umar kalau kita niatnya mengikuti kebiasaan Ibnu Umar. Nah, ini hadis yang ke-441 terakhir. Suatu hari ja'a Rasulullah SAW. Ini riwayat Sahal bin Sa'ad. Rasulullah SAW datang menemui putrinya. Siapa? Fatimah. Falam yajid Aliyan, lalu tidak menemukan suaminya. Siapa suaminya? Ali bin Abi Thalib. Jadi Rasul itu ngalongok putrana Fatimah. Teu aya Ali carogena. Mun bahasa orang mah ka mana ieu Ali teh? Ali ka mana ieu teh aya di bumi? Falam yajid Aliyan fil bait. Faqala aina ibnu ammika? Wahai Fatimah, mana sepupumu? Nah, di sini Rasul manggilnya sepupu. Padahal suaminya. Nah, ini juga memberikan hukum bahwa sepupu itu bukan mahram, boleh saling menikah. Ali sepupu siapa? Ali itu sepupu Nabi menikah dengan putrinya Fatimah. Berarti Fatimah itu menikah dengan sepupu Nabi. Nabi memanggilnya mana sepupumu?
Jadi menikah dengan sepupu itu boleh. Sehingga di kehidupan berkeluarga mohon dijaga adab-adabnya. Kalau anak kita tuh ada sepupunya, anak kita ada sepupu yang lain, menjaga adabnya. Boleh akrab, boleh berteman, boleh dekat, tetapi jaga adabnya. Tidak boleh bersentuhan, tidak boleh berpelukan, tidak boleh berduaan mojok gitu. Sepupu itu bukan mahram, bahasa kitanya bukan muhrim, sehingga mereka boleh saling menikahi. Karena mereka boleh saling menikahi berarti ada syahwat di kalangan mereka, ada rasa di kalangan mereka. Makanya tidak heran sepupu itu bogoh ka sepupu, alon bogoh ka alon itu biasa. Ya. Itu perlu dijaga. Di masyarakat kita batasan ini kadang sudah bias, sehingga sepupu itu ya dianggapnya muhrim. Oh ini sepupu gua nih. Ternyata dalam Islam itu bukan mahram. Hanya saja sepupu itu punya hak kekerabatan. Apa maksudnya? Dari kalau dia pergi misalkan anak kita mau pergi ke tempat yang jauh, lalu pilihannya dua, ditemani orang asing yang kita tidak kenal atau tidak ada hubungan keluarga, atau mending ditemani oleh sepupu. Oleh sepupu, karena meskipun dia mahram, dia punya hak kekerabatan. Kita lebih aman anak kita pergi dengan sepupu ketimbang dia pergi dengan yang lain. Ada yang mengantarkan, mendingan diantar oleh tukang nganterin driver yang tidak dikenal atau dianterin oleh sepupu. Ya mending sepupu daripada dianterin oleh driver yang kita belum kenal, belum jelas siapa-siapanya. Nah jadi sepupu itu meskipun bukan mahram, boleh menikahi, boleh saling menikahi, tetapi dia punya hak kekerabatan. Lebih baik nyuruh dia yang kita kenal dan kerabat, meskipun dia bukan muhrim, tetap daripada kita menyuruh yang lain yang kita tidak kenal dan bahkan jauh dari kekerabatan. Nah, Rasul bertanya kepada Fatimah, wahai Fatimah, mana sepupumu ibnu Ammika? Fatimah menjawab, kana baini wa bainahu syai'un. Nuju pasea ya Rasul. Fatimah nuju pasea sareng Ali bin Abi Thalib. Nah ini dinamika keluarga itu wajar. Makanya ada ustaz yang mengatakan pasea teh rukun sono. Pasea teh rukun sono. Tentang hariwang pasea mah biasa we lah. Pasea terus supaya sama terus. Biasanya tos pasea mah tambah geget segala rupana teh pasti. Tambah geget. Tambah segala diberokeun, tambah segala dipasihkeun. Tos pasea mah makanya pasea teh rukun sono. Nah, ini pun Fatimah dan Ali, Fatimah mengatakan, wahai Bapak, mun aya bahasa kita mah Pak, punten nuju pasea itu nuju inilah nuju ada sesuatu. Baini wa bainahu syai'un, lagi ada sesuatu ya Rasul, ada syai'un, ada sesuatu. Faghadabani, dia marah sama saya. Wahai Bapak, dia marah sama saya. Faghadabani. Fa kharaja falam yakil indi. Ali keluar rumah, tidur di masjid. Jadi Ali teh nggak mau tidur di rumah, pasea sareng Fatimah. Tidur. Jadi orang teh kalau kita pasea dengan istri, tempat yang paling aman dan sesuai dengan sunnah Rasul kaburan teh ke masjid. Ulah ke mana-mana, Pak. Ulah ke mana-mana aman. Pami bade kabur pasea jeung istri ke masjid. Sunnahna kitu ke masjid. Jadi kalau tidur di masjid itu Pami aya tinggal lepak di masjid, wah ayo para saya unggul ya gitu. Para saya unggul ya. Katanya jangan lebih dari 3 hari Pak. Ya, jangan lebih 3 hari. Kalau 3 hari segera pulang dan minta maaf salah satunya. Dan yang paling baik adalah yang paling pertama kali meminta maaf. Faghadabani fa kharaja falam yaqillu indi faqal sam. Jadi ada keterangannya, ada keterangan tambahannya. Yaqillu itu tidur siangnya dia di masjid. Jadi pasea kalau siang teh Ali teh di masjid terus karena pasea dengan Fatimah. Ai malam mau malam mau pulang ya karena di masjid tiris sebenarnya. Di masjid tiris jabat esa saha mending we lah. Engke ngagolepak di sofa teh naon aya di rumah mah. Kotrak-kotrak malam-malam aya hanetkeun aya gorengan aya segala macam aya bumi mah. Di masjid teh aya gitu mah. Pokoknya Rasulullah di insan lalu Rasul menyuruh seseorang undur aina huwa. Jadi Rasul manggil mungkin bahasa kita manggil membantunya ataupun yang ada di sekitarnya. Tolong lihat di masjid ada siapa di sana. Lalu orang tersebut bergegas ke masjid dan mengatakan, "Ya Rasulullah, huwa fil masjid raqidun." Wahai Rasulullah, saya sudah memeriksa di masjid, betul. Ali ada di masjid, raqidun, nuju ngarengkol gitu. Nuju ngarengkol di masjid, raqid.
Jadi jika orang Pak yang begitu yang unsur kemanusiaan sama dengan kita ngarengkol di masjid, gitu kan? Raqidun faja'a Rasulullah wa huwa muttaji'un. Lalu Rasul menyusul beliau ke masjid. Wa huwa muttaji'un qad saqata wa rida'uhu an syaqqi. Ketika Rasul datang menghampiri Ali bin Abi Thalib, suami anaknya, menantu berarti, itu selendang Ali itu kebetulan terjatuh. Dan Ali itu karena masih zaman dulu kan tidak ada karpet, kena debu sampai Rasul membangunkan. Bahasanya begini, membangunkannya itu. Kum abaturab, bangunlah wahai anak debu bahasanya. Bangunlah wahai bapak dari sang debu atau anak dari sang debu. Bangunlah. Maksudnya apa? Hai orang berdebu, bangunlah. Hai orang berdebu, bangunlah. Hai orang berdebu, bangunlah. Lalu Ali bangun dan setelah itu kembali lagi kepada Fatimah, ya damai lagi. Jadi mitoha nyusul minantu teh sunnah. Mitoha nyusul minantu nu ngarengkol di masjid sunnah eta. Ya kanan. Kum Abu Turab, bangun. Hai orang berdebu, bangun. Hai orang berdebu. Pulang sana ke rumah. Bahasa kitanya seperti itulah kalau dalam konteks sekarang. Jadi kehidupan mereka dalam sisi kemanusiaan itu sangat manusiawi. Ali Pasya sareng Fatimah mondok di masjid, ngarengkol di masjid, disusulku Rasulullah, dibangunkan, pulang ke rumah. Jadi hal-hal semacam itu hal yang lumrah dalam kemasyarakatan. Wallahu taala bishawab. Insyaallah kita lanjutkan dan kita teruskan semacam itu. Wa ma taufiquna illa billah. Kita tutup majelis kita dengan takbir majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.